Saya sapa kita semua, selamat pagi dan shalom. Selamat pagi, shalom. Kita bersukacita, amin. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 3. Surat Yakobus pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Yakobus pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan ini kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan teman-teman semua membacakan ayat yang kedua, dan pada ayat yang ke-12 kita akan baca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dosa Karena Lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dan banyak orang, barang siapa yang bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan tidak saja apa-apa walaupun besar yang namun dapat dikendalikan oleh Roh yang kecil menurut daya tubuh. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dengan kepala yang rata-rata kita sebagai sesuatu yang memperbaiki seluruh tubuh dan menahan mendekati kita secara sendiri dengan api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berpuasa menjinakkannya, ia adalah sesuatu yang puas yang tak terkuasai dan berbagai yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan ini yang sampai berlaku dan ditutup. Kami saudara-saudaraku yang boleh berpikir dan terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari matahari yang sama? Sama-sama. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara yang menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur yang menghasilkan buah ara? Demikian juga matahari dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di saat pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang memelihara firman itu dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman semua yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di saat pagi hari ini saya memberikan tema menguasai diri. Saya memberikan tema menguasai diri. Teman-teman semua yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menguasai itu berasal dari kata kuasa. Menguasai itu berarti mampu menahan, mengendalikan, dan diri itu adalah berbicara tentang pribadi kehidupan seseorang itu. Jadi ketika kita gabungkan, menguasai diri adalah mampu menahan atau mengendalikan diri sendiri. Melalui firman Tuhan di saat pagi hari ini, kita berbicara tentang mengendalikan diri dari perkataan. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita buka di Google, ketika kita ketik di kolom untuk mencari, ketika kita mengetik tentang kasus pembulian yang mengakibatkan seseorang itu bunuh diri, ada banyak Google menyajikan bahwa ada begitu banyak manusia yang bunuh diri karena dibully. Karena dibully. Terkadang kalau ketika kita mendengar ada seseorang yang meninggal cuma karena dibully, kita berkata seperti ini, ih cuma dibully, cuma dengan kata-kata bisa bunuh diri juga ya. Jadi teman-teman di saat pagi hari ini, ketika kita melihat kasus-kasus tersebut, kita mengambil satu kesimpulan bahwa begitu pentingnya ketika kita untuk mengendalikan setiap perkataan kita dalam setiap kehidupan kita.
Teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Ketika kita kembali dalam setiap kehidupan kita, dari kecil ketika kita dapat berbicara, sudah berapa banyak kata kaya yang kita keluarkan semenjak ketika kita dapat berbicara. Sudah tidak terhitung kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita sampai saat ini. Yang jadi pertanyaan, apakah kata-kata yang kita keluarkan itu adalah kata-kata yang baik, atau sebaliknya kita menggunakan kata-kata yang menyakiti orang lain, yang membuat orang marah, yang membuat orang tidak suka dengan kehidupan kita, atau kata-kata yang memberkati orang? Ketika kita timbang, kita bisa lihat dalam kehidupan kita pribadi. Terkadang kata-kata yang tidak memberkati yang banyak kita keluarkan. Kadang kita berpikir, itu kata menurut saya itu sepele, itu biasa aja kalau menurut saya sih. Tapi kita nggak lihat orang lain, mungkin dengan kata itu mereka tersinggung. Ketika kita ejek, mungkin kalau menurut kita karena kita teman dekat sama mereka, ketika kita saling ejek-ejek, menurut kita itu biasa saja, tapi kita nggak tahu sebenarnya dia sakit hati atau enggak. Contohnya ketika lihat teman, ih kok kamu hari ini jelek ya, sebenarnya dengan tujuan kita mau bercandain, tapi nyatanya dia masukin ke hati, hari ini saya dibilang jelek. Kita nggak sadar bahwa terkadang kata-kata yang kita keluarkan tidak menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, yang buat orang tersinggung. Kadang kalau kita lihat kasus-kasus sampai bunuh diri, kadang kalau kita lihat di Google itu artis-artis papan atas sampai juga bunuh diri. Padahal kalau kita lihat mereka perfect banget, tapi masih bisa juga bunuh diri cuma karena bully. Jadi kita belajar bahwa mengendalikan perkataan itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di saat pagi hari ini kita akan belajar tentang pentingnya kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, untuk mengendalikan perkataan kita. Ketika kita menyadari dalam setiap kehidupan kita bahwa pentingnya kita untuk mengendalikan lidah kita, perkataan kita, maka kita akan menggunakannya dengan baik dan benar. Ketika kita menyadari bahwa perkataan kita itu sangat penting, ketika kita keluarkan entah baik, maka kita akan menggunakan itu dengan baik dan benar. Ciri-ciri ketika kita dapat menggunakan perkataan kita dengan baik dan benar, yang pertama, kita akan menggunakannya untuk memuji Tuhan. Kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang memuji Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, menggunakan perkataan dengan baik adalah tanda bahwa kita menguasai setiap diri kita. Karena terkadang kita terlalu beranggapan bahwa ketika kita berkata-kata yang tidak baik itu adalah hal yang biasa saja. Apalagi ketika kita berkata-kata yang kotor itu kita sudah jadikan hal yang biasa saja, maka kita tidak akan berpikir lagi. Contohnya saja, ketika mungkin kita sudah terbiasa dengan kata-kata kotor yang sering kita keluarkan, ketika kita berbicara kepada orang lain dengan kata kotor, kita anggap itu biasa saja. Anjing lu, biasa saja. Karena itu sudah menjadi kebiasaan, tapi kita nggak tahu. Ketika kita bilang itu kepada orang lain, tersinggung nggak mereka? Ada banyak orang tersinggung, tapi kita berpikir itu biasa saja karena itu kan jadi kebiasaan saya. Kita hanya berpikir kepada pribadi kita masing-masing sendiri. Mau saya senang. Jadi teman-teman, di saat pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan saya dan saudara betapa pentingnya kita untuk mengendalikan setiap perkataan kita. Mungkin terkadang ketika kita berkata-kata, kita berpikir itu santai saja karena ada banyak kata-kata kotor yang sekarang sudah diperhalus. Contohnya saja anjing tinggal jadi anjir lah, sudah diperhalus, sebenarnya artinya sama saja. Kita menggunakan kata-kata yang tidak memberkati kehidupan orang lain. Bagus kalau orang itu ketika dikatai seperti itu menjadikan sebuah motivasi. Contohnya ketika kamu, kok kamu jelek banget ya, kok kamu bodoh banget ya. Untung-untungnya saja kalau orang yang ketika kita berikan kata seperti itu dia jadikan motivasi.
hari ini saya dibilang seperti itu, berarti saya harus belajar biar saya nggak bilang bodoh. Masih untungnya kalau orang seperti itu. Kalau orang yang enggak, kalau orang yang mau balas dendam gimana? Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di saat pagi hari ini kembali mengingatkan saya dan saudara betapa pentingnya untuk mengendalikan setiap perkataan kita, apalagi kita yang masih muda, untuk menguasai setiap perkataan kita. Yang kedua, ketika kita menyadari bahwa pentingnya kita untuk mengendalikan lidah kita akan mengeluarkan kata-kata berkat. Kita akan mengeluarkan kata-kata berkat. Sudah berapa banyakkah kata-kata yang kita keluarkan yang memberkati kehidupan orang lain? Atau sebaliknya, sudah berapa banyakkah kata-kata yang tidak menjadi berkat bagi orang lain yang kita keluarkan dari mulut kita? Firman Tuhan di saat pagi hari ini mengajak saya dan saudara untuk mari mengeluarkan setiap kata-kata yang penuh berkat bagi kehidupan orang lain. Contohnya, ini dalam kehidupan anak-anak muda. Ketika temannya lagi putus cinta, bukannya menasihati, sabar ya ini, rasain lu kan kemarin aku udah bilang, jangan sama dia. Ini kata-kata yang kita keluarkan, rasain lu. Bukannya kita menasihati, ya percaya nanti Tuhan kasih yang lebih baik. Ini kita kata-kata yang kasar. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, mari mengeluarkan setiap kata-kata yang dapat menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, membuat orang terberkati dari setiap kata-kata yang kita keluarkan. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan. Saya sempat mendengar kata-kata ketika saya membuka Instagram dari Pendeta Gilbert. Ini menuju kepada anak-anak muda. Percuma ketika kita mencari pasangan, kalau kata-kata yang sering dia keluarkan itu adalah kata-kata kotor. Mau cari pasangan yang ganteng? Ada. Mau cari pasangan yang menurut kita itu kriteria kita? Ada. Tapi untuk mencari pasangan yang dapat berkata-kata dengan baik dan benar, itu susah untuk kita temui. Apalagi dalam masa muda kita. Mari untuk melakukan setiap hal-hal yang dapat menjadi berkat bagi kehidupan orang lain melalui setiap kata-kata kita. Gunakan kata-kata kita, gunakan setiap lidah kita untuk memuji Tuhan. Mari gunakan kata-kata kita untuk memberkati kehidupan orang lain. Jangan menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Oleh karena itu, teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Pesan firman Tuhan di saat pagi hari ini, mari mempergunakan setiap kata-kata kita dengan baik, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Dan mari mempergunakan setiap kata-kata kita, lidah kita untuk memuji Tuhan, karena tujuan kehidupan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah tujuan kehidupan saya dan saudara, sehingga kita akan menggunakan setiap perkataan kita hanya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.